Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua umat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, kita akan kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan di dalam renungan Minggu Perawatan Inventaris Gereja untuk tanggal 1 Oktober tahun 2023. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan isinya, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa, kita mohon penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, apabila kami hari ini masih bisa bernafas, masih punya kemampuan untuk bisa kembali memakai kesempatan ini, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah hari ini ya Tuhan, kami bisa dicerahkan dengan mendalami firman-Mu, sehingga memampukan kami melakukan kehendak Tuhan dan menjadi garam dan terang bagi sekitar kami. Ajar kami Bapa, agar dalam kehidupan kami nama Tuhan termuliakan. Berkati hamba-Mu yang akan Engkau pakai saat ini Bapa, untuk memberitakan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berada di dalamnya untuk memberi dia hikmat. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani. Kita akan membaca kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikianlah isinya. Ibrani 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, tempat kudus di bumi dan di surga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua keruk kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Sampai demikianlah firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita dengan tema rumah doa adalah tempat yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu sekolah minggu yang sepenggal liriknya demikian. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Benar nyanyian ini bahwa gereja bukanlah gedungnya, tetapi adalah orang-orangnya. Dalam konteks di mana orang-orang Kristen dihambat dalam membangun tempat ibadah dan banyak gereja-gereja yang dibakar, ditutup secara paksa, tetapi tidak membuat gereja musnah. Karena gereja yang sesungguhnya adalah orangnya. Selama orang percaya masih ada di dunia ini, gereja tidak akan pernah musnah.
Dan selama orang percaya masih tetap yakin di dalam keimanannya, gereja akan semakin hadir menjadi garam dan terang. Namun hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang gereja, tempat ibadah secara fisik atau bangunan. Bagaimanakah harusnya sikap kita terhadap tempat ibadah kita ketika kita diizinkan untuk memiliki bangunan gereja? Dan gereja yang seperti apakah yang dikehendaki oleh Allah? Mari kita dalami nas firman Tuhan yang telah kita baca dari kitab Ibrani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ibrani ini adalah surat yang ditujukan kepada jemaat yang ketika itu konteksnya tengah berada di dalam penderitaan, dianiaya, dikejar-kejar, di bawah tekanan. Mereka ditindas karena mempertahankan imannya kepada Kristus. Oleh pemerintah Roma mereka teraniaya dan mereka menjadi orang asing di tempat yang baru karena harus meninggalkan tempat kediaman mereka. Jadi bisa dikatakan situasi mereka, jemaat mula-mula ketika itu secara manusiawi tentu menimbulkan keputusasaan. Sehingga beberapa ada yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Mereka menyerah. Maka surat yang ditulis oleh salah satu dari pengikut Kristus yang setia ini bertujuan untuk mengingatkan siapa Kristus sebenarnya. Bahwa tidak patutlah mereka meninggalkan imannya. Kristus dialah imam besar yang sesungguhnya sekaligus pengantara di mana pada zaman perjanjian lama di situ bangsa Israel diperintahkan Allah untuk membuat kemah suci dengan tangan mereka, di mana di dalam ada tabut perjanjian dengan rincian isi yang sesuai dengan perintah Allah. Itu bisa kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-26. Dan ini yang dikutip dalam kitab Ibrani ini. Dalam peti tabut perjanjian itu ada buli-buli mana, ya, buli-buli emas berisi mana. Mengingatkan mereka akan penyertaan Tuhan ketika mereka lapar, Tuhan berikan makanan langsung dari langit. Juga ada tongkat Harun yang pernah bertunas, dan juga loh-loh batu yang berisikan perjanjian dan seterusnya. Lalu di belakang kemah suci tersebut terdapat kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Kemah yang pertama itu tempat kudus, kemah yang kedua tempat yang maha kudus. Itulah simbol kehadiran Allah. Dan imam-imam dilarang masuk kecuali imam besar. Itu pun 1 kali setahun dengan membawa persembahan. Persembahannya adalah darah, ya. Dengan membawa persembahan darah, dia memohon pengampunan dari Tuhan atas pelanggaran dirinya sendiri, atas pelanggaran umat-umat yang dilakukan dengan tidak sadar. Namun persembahan darah itu menjadi sebuah kiasan di masa sekarang setelah kedatangan Kristus. Setelah masa perjanjian baru. Mengapa? Karena persembahan darah yang dibawa oleh imam tersebut 1 kali dalam setahun tidak akan pernah menyempurnakan mereka dan menyucikan mereka. Sebab itu semua hanyalah peraturan-peraturan insani yang sifatnya duniawi. Artinya penulis kitab Ibrani ini mau menegaskan bahwa setelah kehadiran Kristus di dunia, pengorbanan dan darah Kristus itu benar-benar menyucikan dengan tidak bercacat. Bisa kita baca sampai ayat yang ke-14. Dengan kata lain, bahwa penulis kitab Ibrani ini ingin menyampaikan bahwa umat atau orang yang beriman yang mengikut Kristus, imannya tidak sia-sia. Penderitaan yang dia alami tidak membawa kepada kesia-siaan. Karena melalui Kristus, setiap orang percaya akan ditebus dari dosa-dosanya.
Setiap orang percaya akan menerima bagian yang kekal yang telah dijanjikan, yaitu keselamatan. Jadi betapa beruntungnya lah orang-orang yang setia di dalam imannya. Karena bukan hanya 1 kali setahun ia disucikan dengan persembahan yang dibawa oleh imam, tetapi oleh Yesus Kristus. Setiap orang percaya akan ditebus dari dosanya dan menerima bagian kekal yang telah dijanjikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemah suci yang terdiri dari tempat kudus dan tempat maha kudus setelah kedatangan Kristus itu telah digantikan. Ya. Diganti maknanya bergeser. Tempat kudus itu adalah tempat beribadah, tempat memuji dan menyembah Tuhan. Dan tempat maha kudus itu adalah surga, tempat Yesus naik setelah bangkit dari kematian. Tempat kudus bisa dikatakan adalah gereja masa kini. Gereja merupakan ruang untuk kita secara pribadi berrelasi dengan Tuhan, bersama-sama dengan umat percaya lainnya. Gereja adalah wadah untuk kita menyembah dan berjumpa dengan Tuhan. Dan itulah tempat yang kudus. Sebelum kita sampai ke tempat yang maha kudus, yaitu surga, gereja adalah tempat kita melatih kesetiaan iman kita. Maka apa kaitannya dengan tema minggu ini? Rumah doa adalah tempat yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemah suci yang diperintahkan Allah kepada bangsa Israel untuk dibuat, itu memang buatan tangan manusia, tetapi dipersiapkan dan diatur sesuai dengan perintah Allah. Karena itulah tempat berjumpa dengan Tuhan, tempat umat menyembah Tuhan. Sekarang gereja adalah pengganti tempat kudus atau kemah suci sebelum kita sampai ke tempat yang maha kudus, yaitu surga. Yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, sudahkah tempat ibadah kita diatur sedemikian rupa untuk menunjukkan kekudusannya? Tempat berjumpa dengan Tuhan tentu bukanlah harus mewah. Pintunya tidak perlu berlapis emas. Karena bukan bangunan fisik semata yang perlu diatur, melainkan juga sikap kita dalam memasuki tempat yang kudus atau gereja. Kita diingatkan melalui renungan ini agar jangan menyamakan tempat ibadah dengan tempat-tempat lainnya. Kalau di pasar atau tempat-tempat umum lainnya kita sesuka hati buang sampah, sesuka hati meludah, sesuka hati berkata-kata kasar atau sumpah serapah, kita bebas menggosip, di gereja yang kita akui adalah tempat kudus, apakah juga sama kelakuan kita? Hari ini kita diingatkan tanggung jawab, ya, sikap yang seharusnya kepada tempat kita beribadah, tempat kita berjumpa dengan Tuhan, itu menentukan masa depan kita. Dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, kita diingatkan di mana dalam kitab Hagai berisi tentang perintah-perintah Tuhan kepada bangsa Yehuda setelah kembali dari pembuangan. Ketika itu bait suci, bait Allah masih puing-puing yang berserakan, reruntuhan yang belum dibangun kembali. Ya, Hagai pasal yang pertama ayat yang kedua. Sehingga Tuhan memberi perintah melalui Nabi Hagai untuk disampaikan kepada Zerubabel, Bupati Yehuda, dan kepada bangsa Israel, supaya membangun kembali bait suci. Itulah perintah Tuhan yang pertama setelah mereka kembali dari pembuangan. Tetapi yang terjadi, mereka sibuk membangun rumahnya sendiri. Mereka sibuk membangun kehidupan pribadinya di tempat yang baru. Dan mereka menganggap bahwa pembangunan bait suci belum waktunya. Tetapi Tuhan Allah memberikan perintah bahwa Tuhan akan menguatkan Zerubabel untuk membangun bait Allah.
Kalau kita baca di latar belakangnya, sebelum Tuhan memerintahkan membangun kembali bait Allah, di pasal yang pertama ayat yang ke-6, Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Engkau menabur tetapi hasil panennya tidak banyak. Hasil pertanian tidak memadai. Bahkan terjadi kekeringan. Lalu mereka makan namun tidak sampai kenyang. Dan mereka minum pun tidak pernah sampai puas. Kenapa? Karena hidup mereka tidak sejahtera. Berkat Tuhan tidak melimpah selama mereka belum membangun bait Allah, tempat mereka berjumpa dengan Allah. Ternyata itu peringatan dari Tuhan. Tanda-tanda yang Tuhan berikan agar mereka mendahulukan bait suci, bukan rumah pribadi masing-masing. Maka kata Tuhan kepada Zerubabel, kuatkanlah hatimu, sebab aku menyertai engkau. Artinya Tuhan akan mencukupkan. Jangan takut dalam membangun kembali bait suci. Tuhan yang empunya segala-galanya, Tuhan pula yang akan mencukupkan dengan emas dan perak dan lain sebagainya. Ya. Jadi dalam bacaan Hagai 2 ayat 1-9, Tuhan menghendaki umatnya untuk peduli terhadap bait suci, rumah ibadah. Minggu ini dinamakan Minggu Perawatan Inventaris Gereja. Mengingatkan kita untuk peduli dan bertanggung jawab merawat gereja, tempat kita beribadah bersama-sama. Karena itu adalah tempat kita bertemu dengan Tuhan melalui penyembahan kita. Alat-alat yang dipakai di dalam beribadah dan segala sisi di setiap bangunan itu hendaklah mendukung ibadah kita agar berlangsung dengan khusyuk. Pertanyaannya, tugas siapakah itu? Apakah hanya tugas seksi inventaris atau penatua diaken atau pendeta saja? Saudara yang dikasih Tuhan, bertanggung jawab dan peduli akan rumah doa, gereja, tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Itu adalah tanggung jawab setiap orang percaya, kita semua. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Meskipun ada yang diatur untuk bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kekudusan gedung gereja kita, tetapi bukan berarti kita yang lainnya ini bebas untuk tidak bertanggung jawab akan gereja. Bukan berarti kita ini bebas untuk bertingkah laku, toh nanti ada yang bersihkan, toh nanti ada yang merawat. Jangan sampai gereja, tempat kita menyembah Tuhan, kehilangan makna kekudusannya. Sebagaimana bagi umat Israel, kemah suci atau bait Allah itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Kita pun demikian. Di dalam kehidupan beriman kita, gereja adalah tempat berjumpa kita dengan Tuhan. Maka pertanyaan refleksi sekali lagi, sudahkah sikap kita menunjukkan bahwa gereja itu adalah tempat yang kudus? Dan sudahkah kita menjaga kekudusan kita di dalam memasuki gereja? Jangan-jangan ketika ibadah kita mengantuk, lalu kita makan permen dan bungkusnya dibuang begitu saja. Satu bungkus permen saja pun tidak sanggup kita buang ke tempat sampah. Lalu kita berdoa, kami sudah berkumpul di tempat kudus ini. Kita bilang gereja kita adalah tempat kudus. Tetapi mimbarnya pun banyak sarang laba-labanya. Sampah-sampah bertebaran di sana sini. Belum lagi ke toilet. Di toilet kita bisa jadi kehilangan iman. Oh, ini toilet gereja, tempat beribadah, sangat menjijikkan. Kita saja jijik apalagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kepedulian kita terhadap gereja itu adalah cermin iman kita. Takut akan Tuhan itu nampak dalam kepedulian dan tanggung jawab kita akan inventaris gereja. Seringkali yang terjadi, ada gedung gereja-gereja yang tidak terawat, padahal jemaatnya itu ada. Jemaatnya ramai.
Begitu memasuki gerbangnya, yang didapati pertama sekali adalah gundukan-gundukan sampah. Setelah itu, setiap kali selesai ibadah, tidak jarang jemaat meninggalkan sampah plastik, meninggalkan botol tempat minumannya tadi, tanpa rasa bersalah. Demikian halnya juga pada peralatan-peralatan ibadah. Sering sekali kurang dirawat, dipakai tetapi tidak dirawat. Padahal barang pribadi kita di rumah saja kita rawat, kita jaga, setelah digunakan kita kembalikan ke tempatnya. Tetapi barang-barang yang dipakai untuk ibadah di gereja sering sekali dibiarkan begitu saja. Misalnya tempat persembahan, sloki anggur perjamuan kudus, atau kipas yang dibiarkan mulai dari baru sampai bertahun-tahun tidak pernah dibersihkan. Dinding gereja sudah berkelupasan tapi tidak pernah kita perhatikan. Dan masih banyak lagi. Bayangkan kalau kita sama-sama menjaga dan merasa memiliki terhadap gereja, tentu kekudusan gereja akan terasa. Begitu kita memasuki gerbang gereja, sudah terasa kehadiran Allah. Sehingga gereja menjadi tempat yang dirindukan, seperti kata pemazmur dalam Mazmur 69 ayat 10. Ingat saudara dikasih Tuhan, banyak tempat di mana membangun gereja itu sangat sulit. Bahkan yang telah dibangun pun bisa didemo, ditutup secara paksa oleh karena masalah izin yang dibesar-besarkan. Sementara kita yang bisa dengan bebas beribadah di gereja, sudahkah kita bersyukur memiliki tempat ibadah? Dan sudahkah tempat ibadah kita, tempat doa kita diatur dan dirawat sehingga layak dikatakan tempat kudus? Gereja adalah wadah untuk kita melatih kesetiaan iman kepada Tuhan. Gereja adalah langkah awal untuk kita menuju ke tempat maha kudus, yaitu surga. Maka mari miliki rasa tanggung jawab dan rasa memiliki bersama-sama bahwa rumah Tuhan, rumah ibadah, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Memenuhi semua perlengkapan dan merawat yang ada, itu tugas kita bersama. Ketika gedung gereja kita bersih, memberikan rasa nyaman, alat-alatnya juga dirawat, sehingga tidak ada yang menjadi kendala setiap kita beribadah, maka ibadah akan terasa hikmat, sehingga terbangunlah iman yang teguh dan nama Tuhan pun dipermuliakan. Kiranya Tuhan memampukan kita sama-sama bertanggung jawab untuk menjaga tempat yang kudus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan, jika hari ini kami masih diingatkan kembali akan tanggung jawab. Ajar kami Tuhan, agar gereja yang sebagai tempat kami membangun iman kami bersama-sama tetap menjadi tempat yang kudus, yang layak menjadi simbol kehadiran Tuhan. Ajar kami Bapa, sehingga sikap kami dalam memasuki tempat kudus yaitu gereja pun tidak menjadi batu sandungan dan membuat kami tetap layak disebut anak-anak Tuhan. Inilah doa kami Bapa dalam menutup renungan ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami melakukan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.